Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua dimanapun antum berada? Semoga sehat walafiat. Dan bersama saya Syafri Daniel, kader sahabat Yamima yang ada di Sudan. Insya Allah kali ini kita akan menceritakan tentang bagaimana suasana belajar di Sudan, bagaimana suasana masyarakat Sudan, lingkungannya, sosialnya, dan bagaimana komunikasi antara kader Yamima Sudan, kader sahabat Yamima Sudan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya dan masyarakat yang lainnya. Penasaran bagaimana? Ikuti channel kami Sahabat Yamima Sudan. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi bersama salah satu kader Yamima. Kita ingin berbincang-bincang dengan beliau. Ya, kita ingin mengenal beliau dan juga Yamima ini mungkin belum ada yang tahu ya kayak gimana. Sekarang kita berbincang-bincang. Mungkin awalnya Ustaz bisa perkenalkan diri dulu, nanti baru perkenalkan Yamima. Fadhol Ustaz. Oke, mungkin Ana sapa dulu ya Ustaz ya. Teman-teman yang ada di channel apa Sahabat Yamima Sudan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Syafri Daniel, biasanya dipanggil Daniel. Ana berasal dari Muara Bungo. Itu Kabupaten Muara Bungo di Provinsi Jambi. Jambi, ya, Masya Allah. Dan tepatnya orang Jambi ya? Iya, orang Jambi. Wong Kito namanya. Oh gitu. Terus Ana tinggal itu di lingkungan pasar. Jadi nama apa daerahnya itu namanya Pasar Atas Muara Bungo. Pasar Atas Muara Bungo. Ya, jadi Ana tuh memang orang pasar gitu. Masya Allah. Anak pasar gitu. Lahir di lingkungan pasar. Masya Allah. Teman-teman antum lihat ya sekarang. Ya, insya Allah teman-teman lihat, keluarga Ana. Mudah-mudahan lihat juga ya. Iya. Insya Allah. Anak keberapa Ustaz? Anak kedua dari 4 bersaudara. Masya Allah. Yang pertama cewek, Ana, cewek lagi cowok. Ya. Dan baik. alhamdulillah orang tua Ana dari kecil itu mengarahkan ke agama gitu. Insya Allah baik. Baik, udah kenal, kemudian sekarang riwayat pendidikan sekolah gimana? Sekolah ya. Iya. Karena dididik dari agama, walaupun orang tua Ana ya orang awam sebenarnya. Masya Allah. Yang ya maksudnya pendidikan agama orang tua itu ya pas-pasan orang awam lah. Bukannya ustadz, bukan ustazah juga. Ayo. Jadi tapi dari kecil itu memang sudah dimasukkan ke sekolah-sekolah agama. Ya walaupun anak sekolahnya sekolah dasar negeri SDN gitu kan, SDN 225 Muara Bungo. Tapi anak juga sorenya itu dimasukin ke MI Madrasah Ibtidaiyah. Ini yang mengantarkan antum ya. Iya. Ya Allah. Itu yang apa namanya Madrasah Ibtidaiyah As-Saudiyah namanya. Iya. Lanjut. Terus kemudian setelah anak tamat SD, kemudian anak kemudian anak minta sama orang tua untuk masuk ke pesantren. Karena alhamdulillah keluarga anak rata-rata itu di satu pesantren yang sama. Masya Allah. Ya, pesantrennya apa? Namanya Sumatera Tawalib Parabe. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Gitu, itu artinya. Jadi waktu dari SD itu anak udah terbiasa ke sana. Dan ruhana itu memang pokoknya setelah SD itu anak mau ke sana. Udah titik maunya ke sana udah gitu. Nggak mau kemana-mana lagi. Lanjut aliyah atau terus setelah itu anak masuk sanawiyah aliyah di sana. Alhamdulillah dibimbing sama ustadz yang benar-benar mendukung anak gitu loh. Masya Allah. Ya, dan perlu antum ketahui Ustaz, ya qadarullah anak dari SD sampai mau tamat aliyah pun anak bukan orang-orang yang berprestasi Ustaz. Gitu? Iya, gitu Ustaz. Jujur aja anak bukan orang berprestasi, akan tapi alhamdulillah dengan didikan orang tua anak dan memang contoh ya, contoh yang terbaik ya setelah Rasulullah itu dan para ulama itu adalah orang tua. Jadi orang tua anak itu alhamdulillah punya adat yang kental, terutama tentang apa Ustaz ya? Saling menyapa. Masya Allah. Maksudnya ya, sopan santun itu sangat dididik di dalam keluarga sehingga itu kebawa sama anak ke ustazah. Jadi walaupun anak bukan orang berprestasi ya, merinding kita dengarnya nih Bang. Ini menjadi contoh bagi para orang tua, Bapak Ibu ya, ini memberikan semangat ke anaknya ya. Iya, betul. Walaupun anak bukan orang berprestasi tapi karena sopan santun yang diajarkan orang tua anak itu
ke Ustadz Ustazah itu anak sopan santun, sehingga ketika nilai anak waktu itu misalkan pas-pasan, mereka bantu gitu. Ini ya, tips juga ya. Ya tips juga sebenarnya. Iya. Ya alhamdulillah seperti itu. Dan mungkin karena sopan santun itu akhirnya mereka Ustadz Ustazah itu akhirnya mendoakan anak. Masya seperti itu. Baik, lanjut ke aliyah di tempat terus situ kemudian, juga satu. Iya, sanawiyah di sana, aliyah di sana. Jadi anak 6 tahun di sana. Selesai itu? Dan selesai itu kan sempat anak tuh kepikiran mau ke Mesir awalnya. Mesir. Ya. Cari-cari peluang ke luar negeri ya. Peluang ke luar negeri lah. Ya nama juga kita udah kecemplung di ranah agama. Akhirnya anak ya pengennya juga lah gitu loh. Terus anak ke Mesir, ketika itu ingin ke Mesir, tapi anak ngubah niat anak pengennya ke Madinah waktu itu. Ya akhirnya sempat ikut tes. Madinah sempat ikut tes, sempat ikut muqabalah juga tahun 2014. Tapi jadi ceritanya itu setelah tamat pondok anak ke Jakarta bareng teman-teman. Ketika tuh teman-teman daftar Mesir, yang anak tuh daftar Madinah sama daftar Libya waktu itu. Masya Allah. Tapi yang keterima mana? Iya, yang keterima Sudan malah. dan keterima Sudan itu jadi ceritanya udah anak kabul Madinah nggak terima, Libya juga dapatnya yang kelas 1 Ahad sore ketika itu. Karena setelah 2 tahun, jadi singkat ceritanya, 2 tahun itu anak di Ma'had Utsman bin Affan AMCF di Jakarta, dapatnya di Bambu Apus. Jadi walaupun misalnya tadi mengikuti beberapa tes, tapi akhirnya masuk ke Sudan gitu ya. Jadi disinilah ketika nggak keterima di tempat lain, di tempat lain telah menunggu kita. Iya, karena Allah itu adil, Masya Allah. Menempatkan kita tuh di tempat yang tepat. Gitu ya teman-teman. Jadi itu lanjut. Kan anak 2 tahun di Utsman bin Affan tuh. Akhirnya sekitar tahun 2016 ada teman anak yang ngajak. Teman anak namanya Muhammad Jufri, ini sahabat dekat anak. Masya Allah. Ya, beliau ngajak anak ketika itu ke Sudan. Jadi anak daftarlah berdua sama dia ke Sudan. Tapi qadarullah dia yang ngajak anak ke Sudan, tapi kita berpisah di sana. Anak yang ke Sudan, beliau yang ke Mesir. Seperti itu, Jadi singkat cerita anak alhamdulillah dapat ke Sudan dan berusaha gimana caranya anak ke Sudan, akhirnya anak sampai Sudan. Gitu. Baik. Nah, kesan waktu nyampe Sudan, kemudian bagaimana dengan masyarakat Sudan, bagaimana kuliah di Sudan, gimana Ustaz awalnya cerita? Iya, awal ceritanya anak ke Sudan itu malahan nggak kaget lagi, Oh gitu ya? Iya, malahan nggak kaget lah. Karena karena ketika itu Ustadz Ana, namanya Ustadz Ilham, beliau mudir di pondok, itu menceritakan, beliau alumni Sudan, S2, S1 Mesir, S2 Sudan, beliau menceritakan bahwasanya ya Sudan tuh ya memang seperti ini gitu. Jadi anak nggak terlalu kaget. Sampai itu anak tuh sebelum ke Sudan tuh sempat berjemur, ya karena beliau ceritanya Sudan itu kalau nggak panas banget kata beliau kan. Akhirnya kalau nggak panas banget. Iya, dan mimisan itu sesuatu yang hal yang biasa kata beliau. Akhirnya anak ya udah sebelum ke Sudan tuh anak panas-panasan, kadang terik matahari anak berapa menit gitu, menikmati. Akhirnya tiba di Sudan, anak ya kagetnya palingan hawa panasnya aja saja. Karena di Indonesia walaupun panas kan hawanya nggak panas juga. Nah gitu. Iya. Terus gimana belajar sistem kuliah di sini? Oh gitu. Kalau untuk sistem kuliah di sini, kalau tahun pertama itu kita digabungin satu ruangan, satu aula gitu, itu isinya 300 sampai 200 orang. Banyak banget. Ya banyak. Karena tahun pertama, karena belum ada penjurusan. Nah, ketika sudah semester 5 baru ada penjurusan. Anak tuh di Rosat Islamiyah. Biasa itu kan ketika semester 1 sampai semester 4 itu di Rosat Islamiyah sama Syariah itu, Syariah wal Qanon itu kan digabung. Dan itu banyak tuh 400 sampai 500-an lah. Banyak. Ketika udah dipisah, misalkan di Rosatnya anak takhasus tafsir, itu ketika dipisah itu palingan sekitar 100 sampai 150. Baik, Masya Allah. Seperti ya terkait kendala di Sudan, kemudian kira-kira gimana kehidupan Sudan sih? Gitu saja. Ya kehidupan Sudan memang susah, tapi memang susahnya ini yang anak cari. Memberikan motivasi dan kreativitas ini. Ya, karena anak perhatikan juga ya orang-orang yang sukses itu rata-rata memang dia dari adanya kesusahan atau tantangan-tantangan gitu. Baik, Masya Allah cerita. Antum, Anda dengar salah satu kader Yamimah ini. Iya, alhamdulillah. Antum bisa kenalkan ke teman-teman kita, Yamimah ini sebenarnya
gimana sih ceritanya Ustaz? Oh gitu Ustaz ya. Untuk Yamima sendiri, anak itu kadar Yamima dari tahun 2018 Ustaz. Anak kan 2016 ke sini nih. Ya. Anak jadi kadar tuh 2018. Oh iya. Jadi ada 2 tahun itu anak belum tahu Yamima. Iya. Jadi ketika itu 2018 anak pulang ke Indonesia, dan ketika pulang itu ada salah satu Ustadz namanya Ustadz Muiz Abu Turab. Baik. Ketika itu beliau ngajak anak untuk gabung di Yamima. Yamima kepanjangannya? Yamima itu Yayasan Insan Madani namanya. Yayasan Insan Madani. Ya, itu sahabat yang Yamima atau sahabat Yamima ini itu bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Baik. Dan Ana dan teman-teman sahabat Yamima yang lain itu termasuk di bidang pendidikan. Insyaallah. Ya, sedangkan yang di Indonesia itu yang lagi bergerak itu di bidang sosial. Berarti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan untuk pendidikan, kemudian untuk sosial, ya kena bencana bantuan. Masya Allah ya. Baik, antum gimana bisa masuk, istilahnya mungkin ada teman-teman sekarang yang mau masuk bergabung ke Yamima. Iya, itu proses penyaringannya, kemudian gimana bisa khusus di pendidikan ya, kita mungkin di sosial masih awam ya. Kira-kira gimana Ustaz? Untuk masuk di Yamima sebenarnya lumayan ketat juga Ustaz. Karena mudir kita yaitu Ustaz Rizal Abu Fats, beliau memang benar-benar menyaring siapa yang menjadi kader. Ya, karena ini kan kader ke depan nih, jangka panjang. Jadi di sana tuh banyak tes tulis pertama, terus setelah itu ada tes wawancara. Ada tes psikotes juga. Dan juga ada tes lapangan, Zat. Kayak tes PNS ya. Gitu, Zat. Ya karena ini kan kader dalam jangka panjang gitu, Zat. Bukan diberi beasiswa terus kemudian dikasih beasiswa, setelah itu misalkan ada pengabdian habis itu lepas, enggak. Tapi memang kader yang insya Allah mudah-mudahan seumur hidup, tapi kader untuk dakwah. Masya Allah. Seperti itu, San. Baik, mungkin ini karena berkaitan dengan waktu, kita singkat ini dulu. Insya Allah nanti untuk perjalanan kita gimana di Sudan, dan bagaimana sebenarnya Yamima, kemudian bagaimana keadaan sosial dan keadaan Sudan ini, insya Allah ikuti terus channel kami yaitu Sahabat Yamima. Insya Allah memberikan informasi terkait keadaan Sudan, terkait Yamima, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share. Oke, syukron Ustaz Daniel, jazakallah khairan katsir.